Ketika sudah dikawat galvanis seperti ini, insya Allah ya, insya Allah ayam-ayamnya nyaman dan kita juga nyaman, nggak sering kasih perbaikan. Kandang brooding ini full pakai triplek, tidak seperti kandang panggung yang belakangnya bisa ke tembok. Kalau ini harus pakai triplek karena untuk menyimpan suhu ya. Kayu atau triplek ini lumayan menjadi thermal isolasi atau penyimpan suhu yang lumayan bagus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda, subbreakernya Mas Wong semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bikin video lagi di markas 3-nya peternak muda kan kawan. Kita ajak keliling dulu ya. Ini Big Boss lagi buat tirai untuk kandang brooding. Nah, kita keliling-keliling dulu, lihat beberapa ayam yang sudah mulai buang telur ya. Ini ayam Hubbard atau ayam Saso. Yang merah ini namanya jenisnya Scarlet ya kan kawan ya. Scarlet, yang putih ini Ivory ya. Nah ini Ivory ya kan kawan ya. Ini udah mulai buang telur alhamdulillah ya. Sebagian juga sudah kita masukkan ke kandang persilangan, ada di kandangnya Big Boss. Ke depan ini tujuannya sebagai persilangan membentuk galur betina ya. Membentuk galur betina supaya galur betinanya lebih besar, pertumbuhannya lebih cepat, produksi telurnya juga lebih stabil ya. Jadi ya saya kira dengan ayam-ayam yang seperti ini nanti ke depan tambah oke gitu. Ini kandang juga sudah finish 100%. Ya mungkin tinggal perapihan ya, bersih-bersih ya, kayak gini nih kan tumbuhan liar ini nanti kita singkirkan. Nah ini ada beberapa ayam juga yang kurang sehat karena pergantian cuaca, telat vaksin, dan di sana nggak ada filter, kita isolasi. Biasanya ini kita suntik antibiotik atau kita kasih obat-obatan ya, tuh ditandai dengan ciri kohenya warna putih hijau ya. Jadi ini terserang bakteri, yang jelas ini mereka ini terserang bakteri ya seperti ini. Tapi kita bersyukur dia masih jalan pencernaannya, dia masih bisa makan. Terus ketika ayam kurang sehat seperti ini kan kawan ya, ketika ayam kurang sehat seperti ini, kalau dia makan, sistem pencernaannya jalan nggak? Kalau sistem pencernaan jalan masih ada harapan untuk sembuh. Ditandai bagaimana? Kalau dia makan, temboloknya berisi, sore seperti ini kita cek, besok pagi kosong, berarti pencernaannya masih jalan. Jadi ini yang sudah agak mendingan kita pisahkan. Ini yang masih perlu perawatan lebih intens. Nanti kalau sudah sehat baru kita kita kembalikan ke kandang sebenarnya. Nah ini juga yang baru datang ini dari Prancis kemarin, ini juga ada 2 ekor. Ini kemarin parah, udah mulai mending. Yang ini juga parah, ini masih bernapasnya agak susah. Nanti kita bantu keluarkan lendirnya nanti malam. Jadi nanti sore ya, atau sore ini. Jadi kawan-kawan, itulah peternak muda tidak pernah menutup-nutupi, dan hal-hal seperti ini tidak luput akan Anda temui nantinya ya. Nantinya tidak akan luput Anda temui. Padahal saya membahas box, tapi mumpung sekilas bisa saya presentasikan tentang penyakit ayam, cara menanganinya, semoga juga bermanfaat ya. Ini adalah kandang brooding kita. Kandang brooding kita ini ada 6 tingkat tentunya. Nah, ini ada 6 tingkat. Ini kandang brooding untuk membesarkan anak ayam. Ini kapasitas totalnya tergantung kita mau sampai usia berapa. Saya targetkan di sini sampai usia 2 maksimal 3 minggu. Maka kenapa saya milih kawat bawahnya saya tidak mau pakai ram, karena nggak awet. Saya pakai kawat galvanis ya.
Saya langsung pakai kawat galvanis. Kalaupun nanti offset sampai usia-usia sebulan di sini, kalau kandang saya nggak cukup, jadi saya tidak khawatir jebol, karena perbaikan lantai itu buat capek ya. Kalau untuk depan tetap kita pakai kawat ram, karena depan tidak menahan beban ayam. Tapi kalau yang bawah ini sangat riskan sekali kan kawan. Saya sudah pernah beberapa punya pengalaman dengan kawat ram seperti ini. Saya kasih kawat seperti kawat jemuran itu, atau kawat harmonika ya, kawat harmonika seperti ini sebagai penahannya, tapi tetap jebol karena ini hanya seperti hanya dilem, dan ini lentur jadi gampang putus. Kalau ini dijadikan alas, saya kira kalau untuk usia-usia, kadang kan peternak ini kadang tuh offset dalam artian aduh kandangnya nggak cukup dah sampai sini, bisa sebulan, bisa ini, itu pasti kawan-kawan nanti pasti mengalami lah. Makanya saya tidak mengambil resiko, saya langsung belikan kawat galvanis. Ketika sudah dikawat galvanis seperti ini, insya Allah ayam-ayamnya nyaman, dan kita juga nyaman, nggak sering kasih perbaikan. Kandang breeding ini full pakai triplek, tidak seperti kandang panggung yang belakangnya bisa ke tembok. Kalau ini harus pakai triplek karena untuk menyimpan suhu ya. Kayu atau triplek ini lumayan menjadi thermal isolasi atau penyimpan suhu yang lumayan bagus. Kalau mau bagus lagi ya pakai galvalum, cuman kan terlalu mahal dan terlalu bisa jadi juga terlalu panas. Jadi ini full kan kawan, triplek di atas ini, nah, di atas itu ini triplek, belakang triplek, dan depan ini kita ambil sebagian, kita ambil triplek. Nah ini kita ambil dengan ketinggian sekitar 15 cm. Jadi 15 cm di sini nih bagian pintu, terserah sih kan mau model ngeblok seperti box yang lama itu boleh, itu 15 cm itu 15 cm. Nah ini kemarin kita coba buat seni dikit ya, sebenarnya bukan seni, supaya pintunya lebih lebar, karena harus diukur dengan ketika dibuka seperti ini, jret, ini kita masukin galon yang 2 liter juga masuk, galon 2 liter yang agak lebih besar masuk. Tapi kalau kita buat tinggi pintunya bisa nggak masuk. Itu jadi ya seni ya, tapi juga ada maksud dan tujuannya. Maka kawan-kawan juga harus hati-hati dalam membuat box. Ini pintu harus diukur dengan galon airnya, dengan panjang 2,5 meter ya. Ini 2,5 meter. Ini karena ini kesananya ini fullnya ini adalah 5 meter, ini jadi persekat ini 2,5 meter dengan ketinggian 40 cm ya. Dengan ketinggian 40 cm kawan-kawan, saya pakai lampu 2 titik. Ini lampu 10 watt, bukan yang hyper ya, 10 watt biasa. Jadi lampu pijar itu yang ada yang hyper itu yang panas, itu dayanya dia lebih besar dan lebih panas. Ini yang 10 watt biasa ya, ini 10 watt biasa, saya kasih 2 titik, jadi ini juga ada kegunaannya, di samping untuk penguat sekaligus menjadi penopang yang namanya lampu pijarnya. Nanti kita kasih tirai depan, tetap kita kasih tirai karena notabene-nya ini untuk ayam kecil atau anak ayam yang bagaimanapun membutuhkan suhu awal di sekitar 30 sampai 33 derajat. Jadi kalau kurang dari itu ayam juga bisa kurang sehat kan kawan, gitu. Sebenarnya ini mantep lagi kalau ini kita cat ya, kita cat. Ini bahkan saking rajinnya luar biasa Big Boss ini sampai dikasih list-list seperti ini ya. Ya sama seperti itu yang buat juga Big Boss itu kan kawan ya. Nah, pada bertanya, Mas, jarak antar tingkatnya berapa? Kita kasih 10 cm ya. Kita kasih 10 cm ini. Tapi dalam tanda kutip kawan-kawan harus rajin membersihkan. Tapi biasanya efek positifnya ketika kita buat seperti ini, efek positifnya kita tidak terdidik atau kita tidak terbiasa dengan yang namanya malas-malasan. Jadi ya memang kalau mau sehat ayamnya ya nggak boleh malas-malasan, dalam artian ya harus rajin. Ya, ini harus dibersihkan. Saya pakai karpet talang atau biasa disebut terpal tambak di sini. Ini terpal tambaknya untuk tatakan kohenya karena lebih
awet ya, karena lebih awet. Tuh. Seperti ini kawan-kawan. Jadi ini memanfaatkan memanfaatkan tiang, yang mana tiang ini kita buat panjang 20 meter. Yang 5 meter kita ambil untuk ini, yang 15 untuk kandang pembesaran. Jadi tidak membutuhkan tiang lagi. Jadi tidak ada tiang tambahan kawan-kawan. Ya tiangnya ya tiang bangunan atap ini. Jadi tinggal tempel-tempel aja, kembali lagi tinggal tempel aja. Cuman yang membedakan adalah ada dinding belakangnya, karena yang saya sebutkan tadi perlu yang namanya thermal isolator atau thermal isolasi dinding penyimpan suhu. Jadi memang untuk anak ayam dibutuhkan sekali yang namanya kehangatan kawan-kawan. Kan mau setting lebih canggih lagi, boleh kasih sensor ya, kasih sensor seperti termostat, boleh kasih termostat. Jadi hidup lampunya itu kayak pakai termostat di mesin tetes manual. Tapi kalau ini kita sudah terbiasa bagaimana ciri-ciri ayam yang kedinginan. Biasanya ayam itu akan berkumpul di satu tempat, biasanya yang tempat yang hangat. Otomatis tempat yang hangat adalah di bawah lampu. Jadi sekiranya nanti ayam itu dia kurang hangat, dia akan ngumpul di bawah lampu. Tapi perhitungan kami, sepengalaman kami dengan dimensi seperti ini, dengan bahan-bahan yang kita gunakan, ini ada triplek full seperti ini. Bawahnya juga nanti kalau kita masukkan DOC, ya tentu akan kita tutup seperti ini kan kawan. Ini pakai koran. Nah ini nanti insya Allah sore ini akan masuk, karena tirai sedang dipersiapkan. Sore ini sudah masuk, kita anyari atau kita rayen atau kita test drive langsung ya. Jadi dari sini nih, tek, saklar hidup, lampu akan hidup. Kita isi yang 2 atas sini dulu nanti. Kita isi sini. Nah, asik kan kawan ya. Tuh, rapi, enak dilihat, kita juga nyaman. Karena sekali lagi saya tekankan bahwasanya buat kandang itu nggak lama. Yang lama itu melihatnya. Oke, kandang A, kandang B, kandang C. Tuh, ready ya. Alhamdulillah lah, ini juga filter sudah kita pasang. Ini filter sudah kita pasang, jadi insya Allah ayamnya tambah sihat. Dengan filter kita tidak perlu bikin air steril atau merebus. Nah, ini sedang disettingkan tirai sama Big Boss. Nah, tuh, beres kan? Jadi nanti memang seperti itu, ditutup kalau hujan dan malam. Nah, kita setting suhu di angka 33 derajat. Dengan ditutup seperti itu tentu akan mengurangi kelembapan. Jadi suhunya akan tersimpan. Pagi dibuka. Ini pas banget settingan saya kawan-kawan, karena pagi sinar matahari langsung nyorot ke sana. Sinar matahari pagi. Jadi kandang ini semua tersorot oleh sinar matahari, karena sinar matahari dari sana. Jadi sana kesorot, sini kesorot semua. Mantap ya. Oke, gitu dulu saya membantu Big Boss. Jadi itu kawan-kawan kandang brooding yang mungkin kawan-kawan bisa contoh. Ini bisa ditaruh di pinggiran rumah atau teras-teras, bisa seperti ini. Intinya tentang kerapihan itu sendiri-sendiri, bagaimana cara mendesain supaya rapi, supaya terlihat lebih cantik dan elegan ya. Gitu dulu ya kawan-kawan ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tim Wirkin Kiwirlah syukur semuanya.